Baik lagi dengan gua Jan, and welcome to What's on Film. 8 evolusi kostum Spider-Man dalam sinema. Jadi guys, dalam series dan sinema, adaptasi Spider-Man kostumnya itu memiliki 8 kali. Ini terlepas dari versi komik, animasi, kartun, dan juga tentunya yang versi video game. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita kulik. Yang pertama, Spider-Man TV series tahun 1977. Ini diperankan oleh Nicholas Hammond. Dari bentuknya sih berusaha stay true ya sama versi komiknya tahun 1962 versi Ditko. Cuman matanya tuh masih terlalu bulat menggunakan lensa, dan pemisah antara torso dan celana kostum juga masih ditutup dengan belt putih. Sepatu bootsnya juga masih tampak tidak attach dengan kostumnya. Mungkin ya, pada masa ini kostum comic book movies itu belum high budget. Namun setahun kemudian, 1978, muncul TV series di Jepang dengan teknologi yang lebih canggih dan lebih akurat. Dengan kostum yang sudah one piece, sepatu boots yang menyatu dengan kostum, mata outline hitam dengan putih juga sangat akurat dengan komik, ini diperankan oleh Shinji Todo dan suit aktornya Hirofumi Koga. Hal ini mungkin juga karena industri tokusatsu itu maju di Jepang sehingga penggarapan kostum juga lebih canggih. Nah, fast forward 24 tahun kemudian masuk ke era kemasan kostum comic book movies, yaitu Spider-Man 2002 versinya Tobey Maguire. Dengan fisiologi super akurat seperti versi Ultimate Spider-Man kartun tahun 2000 dengan motif jaring glossy buat emphasis desain dan refleksi detail. Karena ini untuk theatrical purpose, jadi supaya detail luar biasanya itu ternotis bahwa ini adalah garapan high budget kostum. Setelah triloginya Sam Raimi, 10 tahun kemudian comic book movies dikuasai dengan pengaruh MCU dan Nolanisme nih, dengan dark is the new cool dan spektakelnya MCU. Akhirnya, lahirlah kostum dari perpaduan kedua genre tersebut di versi The Amazing Spider-Man 2012 versinya Andrew Garfield. Ini yang paling anatomical accurate dengan versi komiknya Todd McFarlane, Spider-Man kurus dan fleksibel. Dengan desain yang lebih dark, bagian mata dibuat kecil agar realistis dengan mata manusia, tidak seperti komik yang dibuat gede, dengan menggunakan logo laba-laba yang diseret agar ikonis dan lebih dark. Namun, 2 tahun kemudian terjadi sebuah perombakan besar-besaran dari keputusan. Ini masih versinya Andrew Garfield, cuman versi The Amazing Spider-Man 2 kali ini sangat-sangat loyal dengan versi komiknya Todd McFarlane. Keakuratannya bahkan dengan jaring yang berwarna hitam, mata yang hiperbol besar, namun tetap dengan logo ikonis sebagai penanda ini adalah Spider-Man-nya Andrew Garfield. Kemudian masuk ke era MCU, versi Tom Holland di Captain America Civil War 2016 dan Spider-Man Homecoming 2017. Ini evolusi mata Spider-Man yang adaptif, sangat groundbreaking, dan sangat loyal dengan desain versi komiknya yang Ditko pada tahun 1962. Namun dengan motif yang lebih dimodernisasi, bahkan ini satu-satunya Spider-Man yang punya web wing. Kalau misalnya motif modernnya dihilangkan, ini akan menjadi Spider-Man dengan keakuratan 95% dengan banyak versi komiknya. Kemudian Iron Spider yang muncul di ending Spider-Man Homecoming tapi fully functionnya di Avengers Infinity War tahun 2018. Ini dari sisi desain udah sangat tersentuh dengan elemen MCU, dengan skin tight, namun terlihat nanotech Stark material. Tapi kalau misalnya kita bicara soal keakuratan, ini cukup jauh dengan penampilan Iron Spider di komiknya versi 2006. Walaupun tetap mengadaptasi kaki laba-laba dan motif warna gold yang sama, tapi ini versi Infinity War lebih dicocokkan dengan personality Spider-Man-nya Tom Holland. Mungkin kalau semisal menggunakan Andrew Garfield, mungkin akan lebih loyal dengan versi komiknya yang tahun 2006. Yang terakhir adalah versi 2019 Far From Home. Walaupun berkali-kali berubah dan ada juga yang versi Spider-Man Noah, tapi versi desainnya tetap versi spandex hitam dengan fisiologi yang tetap loyal seperti versinya 1962. Namun penyesuaian warna itu dicocokkan karena psikologis Peter Parker yang ada di dalam plotnya. Jadi itu guys, evolusi adaptasi kostum Spider-Man di film. Mana yang paling kalian suka dan jelaskan kenapanya. Kalau misalnya lu suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek ke website kita kincir.com karena di situ ada pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's On kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya.